Pemirsa, penyebaran dan penanganan COVID-19 di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk di Papua, salah satunya di Kabupaten Yalimo, mengacu pada surat edaran Menteri Dalam Negeri RI nomor 440/2622/SJ tentang pembentukan gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 sebagai tindak lanjut dari keputusan Presiden nomor 7 tahun 2020 tentang gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 dan perubahan Mendagri nomor 20 tahun 2020 tentang percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Maka pemerintah Kabupaten Yalimo perlu menggelar rapat Forkompinda beberapa waktu lalu yang turut dihadiri Wakil Bupati Yalimo, Erdida Esos, PLT Sekda Yalimo, Dr. Isakyando SEMSI, TNI Polri, Kepala SKPD, stakeholder yang ada di Yalimo, dengan hasil rapat seperti disampaikan Wakil Bupati Yalimo Erdida Esos berikut ini. Pemerintah Kabupaten Yalimo dalam hal ini untuk mencegah virus corona 19, kami telah mengambil sikap bahwa kami akan menutup akses dalam hal mencegah akses udara dan juga akses darat antara Jayapura, Yalimo dan ke beberapa kabupaten yang ada di wilayah Tapago, dan akan mendirikan pos jaga untuk mendeteksi pasien-pasien yang akan ada, dan kami sudah merencanakan akan ada pos jaga untuk jalur Jayapura Yalimo akan ada di Benawa. Selanjutnya, pemerintah Kabupaten Yalimo dalam pencegahan COVID-19 memperketat dengan menutup akses atau jalan terbatas dari dan ke Yalimo, baik melalui darat maupun udara, guna mencegah COVID-19 antara Jayapura Yalimo dan beberapa kabupaten yang ada di wilayah Lapago, serta mendirikan pos jaga di titik-titik tertentu untuk mendeteksi COVID-19. Kali ini bekerja sama dengan pemerintah, TNI Polri, stakeholder di Yalimo sebagai upaya mengatasi dan menekan penyebaran COVID-19. Diharapkan masyarakat bisa mendukung dan waspada terhadap COVID-19. Tujuan untuk kerjasama menjalankan memberantas COVID-19 ini. Oleh sebab itu kami juga punya komitmen untuk dengan kekuatan, tenaga dan peralatan yang ada, kami akan lakukan dengan berbagai macam cara, dan didukung dengan Kabupaten Jayapura. Saya kira kita sudah bisa atasi. Yang pertama, dan kedua, karantina wilayah itu paling penting, dan yang bisa akses masuk keluar itu hanya barang dan logistik, kemudian alkes. Selain membatasi akses Yalimo Wamena dan Yalimo Jayapura, juga disepakati mengangkat Bupati Yalimo Lakius Peyon SST Par sebagai Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19. Diharapkan dengan terbentuknya tim ini dapat bekerja dengan baik untuk mencegah penyebaran COVID-19. Meski diakui saat ini masih kekurangan alat untuk mendeteksi COVID-19. Selain itu, pemerintah Kabupaten Yalimo menghimbau kepada para kepala perangkat daerah Yalimo untuk mengkoordinir dan menjalankan instruksi sesuai dengan surat edaran dan surat keputusan kementerian masing-masing, khususnya Dinas Kesehatan, dengan menyiapkan dan melaksanakan apa yang disampaikan Kementerian Kesehatan. Bahkan Kementerian Desa juga menghimbau para kepala kampung di Yalimo untuk berkoordinasi melaksanakan petunjuk yang diarahkan Kementerian Desa dalam mengantisipasi virus corona. Semua kepala kampung berkomitmen
mengacu pada satu prioritas swakelola dana kampung, diperuntukkan swakelola dengan berkebun karena adanya virus corona mengakibatkan krisis pangan dan lainnya. Masyarakat harus kembali berkebun bersama suami, istri, dan anak-anak. Kegiatan COVID-19 secara resmi yang dilakukan oleh Pak Kapolres sekaligus Ketua 1 tim Kukus Yalimo sudah menyerahkan kepada Puskesmas Elelim secara simbolis untuk 5 puskesmas yang tersebar di Kabupaten Yalimo sudah dilakukan hari ini secara simbolis, sehingga harapan kami teman-teman di puskesmas, kami juga di Yalimo sudah tahu bahwa sumber daya manusia kita di Yalimo sangat terbatas. Jadi yang saat ini kepala puskesmas dengan staf yang ada di Yalimo ini yang pertama kali akan bertindak. Sementara itu Kapolres Yalimo AKBP Rahmat K menyampaikan, penanganan COVID-19 selama ini dilakukan dengan penyemprotan desinfektan untuk mencegah COVID-19 yang dilakukan serentak oleh TNI Polri, pemerintah daerah dan unsur masyarakat. Diharapkan seluruh masyarakat bisa memahami tugas ini karena tugas pencegahan COVID-19 adalah tugas kemanusiaan. Jangan sampai kita menjadi korban dan menularkan kepada orang lain. Diharapkan seluruh masyarakat ikut berpartisipasi melawan COVID-19 karena virus corona sangat berbahaya. Lebih baik mencegah daripada mengobati dengan bergandeng tangan bersama-sama untuk kesehatan kita bersama. Jadi kegiatan penyemprotan dalam rangka pencegahan COVID-19 ini adalah serentak Indonesia, mulai dari jam 9 untuk waktu Indonesia Barat, kemudian jam 10 waktu Indonesia Timur, waktu Indonesia Tengah, dan jam 11 untuk waktu Indonesia Timur. Nah, kegiatan ini dilakukan serentak oleh TNI, Polri, pemerintah daerah, dan unsur-unsur masyarakat ya, dalam rangka pencegahan COVID-19. Nah, oleh karena itu diharapkan kepada seluruh masyarakat bisa memahami tugas ini adalah demi kemanusiaan, ya. Jangan sampai kita menjadi korban kemudian menularkan kepada yang lain. Dalam kesempatan lain, Bupati Yalimo, Lakius Peyon SST Pal, melepas 2 dokter dan tenaga medis lainnya yang bertugas di puskesmas di distrik Benawa. Distrik ini merupakan pintu masuk dari Jayapura menuju Yalimo. Sebagai antisipasi, dengan menempatkan dokter dan tenaga medis, mencegah penularan COVID-19 berlangsung di rumah jabatan Bupati Yalimo baru-baru ini. Dalam pelepasan dokter juga diserahkan APD kepada mereka untuk dipergunakan memerangi COVID-19. Beberapa medis di Benawa, masuk dari para dokter Kepala Dinas Kesehatan Yalimo menyatakan, dengan dilepasnya tim kesehatan di Benawa, mereka bisa membina tenaga kesehatan di puskesmas di Benawa untuk melanjutkan tugasnya ke kampung-kampung.
Selain itu, dalam menangani COVID-19, bahkan pemerintah Kabupaten Yalimo juga menyerahkan bantuan kepada masyarakat Yalimo berupa 150 ton beras di 5 distrik, yakni Distrik Eleli, Distrik Abenaho, Distrik Apalapsiri, Distrik Welarek, dan Distrik Benawa yang diserahkan Wakil Ketua Tim Gugus Tugas COVID-19 Yalimo AKBP Rahmat. Diharapkan bantuan tersebut bisa dimanfaatkan dengan baik untuk kebutuhan setiap hari selama pandemi COVID-19. Menyerahkan bantuan dari pemerintah daerah Kabupaten Yalimo kepada warga masyarakat 5 distrik yang ada di Kabupaten Yalimo pada siang hari ini. Saya kira mudah-mudahan dari bantuan kepada masyarakat ini bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, dan ini adalah satu kepedulian dari pemerintah daerah untuk masyarakat yang terdampak COVID-19. Di tempat yang sama, Ketua Panitia Penyaluran Beras Malhai Mapel SPD MPD menyatakan pemerintah Kabupaten Yalimo selama ini terus berupaya memberikan bantuan kepada masyarakat yang disalurkan kepada 600 kepala keluarga. Terdiri dari 5 distrik, yaitu Abenaho, Eleli, Mabapini, Welarek, Benawa. Di dalam jumlah beras yang kita sediakan dalam gugus COVID ini 150 ton. Dari 150 ton itu sebanyak 6.000 kilo. 6.000 kilo itu akan menerima dari 6.000 orang. 6.000 kepala keluarga yang akan menerima beras ini. Jadi ini sifatnya hanya pemberian bantuan sembako langsung dari pemerintah daerah terhadap masyarakat. Dengan demikian, saya harap beras yang kita sediakan ini benar-benar terrealisasi dan dapat dinikmati oleh masyarakat yang ada di Kabupaten Yalimo. Bahkan Dinas Kesehatan Kabupaten Yalimo juga menggelar pelatihan tugas penanganan COVID-19 se-Kabupaten Yalimo yang diikuti tim medis tersebar di 7 puskesmas yang ada di Yalimo serta ASN dan dari Dinas Kesehatan Yalimo dengan menghadirkan pemateri dari Jaya Wijaya. Sebelum pelatihan juga dilaksanakan rapid test dan swab. Selama ini bila ada masyarakat yang dinyatakan reaktif, hasilnya akan dikirim ke Wamena untuk dilakukan tes swab. Kepala Dinas Kesehatan Yalimo Yunus Sambom AMK berharap melalui pelatihan ini bisa meningkatkan kinerja para petugas medis. Selain itu diharapkan semua tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh perempuan, dan pemuda-pemudi di Yalimo bisa mensosialisasikan terkait bahaya COVID-19. Programkan harus ada pelatihan tenaga medis dan paramedis yang tersebar di 7 puskesmas yang di Yalimo harus mengikuti pelatihan untuk penanganan pencegahan COVID-19. Nantinya setelah mengikuti pelatihan ini dari narasumber yang kami datangkan dari Wamenang untuk ke 5 puskesmas, khususnya Elelim, Abenaho, Landitma, Palapsli, dan Benawa, untuk mereka mengikuti pelatihan ini agar ada beberapa hal seperti rapid test, swab yang selama ini kami kirim masyarakat dinyatakan reaktif, kirim ke Wamena itu tidak dilakukan lagi. Kalau setelah mengikuti pelatihan ini, ya, nanti kita laksanakan sendiri di Kabupaten Yalimo.
Pada akhirnya diharapkan pelatihan ini bisa diikuti dengan baik, sehingga COVID-19 di Yalimo bisa ditekan penyebarannya.